Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita senantiasa sehat selalu dalam beraktivitas sehari-hari. Kepada Anda semua yang tengah berada di rumah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan untuk kita sama-sama bisa nanti berkumpul di kampus kita yang tercinta STEMIK Amik Riau. Ya, baik. Untuk materi perkuliahan interaksi manusia dan komputer, kita lanjutkan pada hari ini. Materinya adalah pengenalan user interface dan user experience. Ya, kemarin sudah dibahas pada pertemuan awal pada silabus kisi-kisi mengenai user interface dan user experience. User interface atau yang disingkat dengan UI, user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem pada sebuah program, baik itu aplikasi website, mobile, ataupun software. Mekanisme ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna terhadap program yang tengah dikembangkan. Cakupan UI itu meliputi tampilan fisik, penggunaan warna, tampilan animasi, hingga pola komunikasi suatu program dengan penggunanya. Ya. Jadi UI ini identik dengan hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh pabrikan atau yang orang yang menghasilkan, lalu digunakan langsung oleh kita sebagai end user sehingga tidak mengalami modifikasi atau upgrade, sehingga hanya menggunakan apa yang telah dibuat di awalnya. Sedangkan untuk user experience atau UX, user experience memang tidak terlalu jauh perbedaan dengan UI. Perbedaan terletak pada fokus utama hubungan komunikasi antara pengguna dengan programnya, yakni berfokus pada pengalaman penggunanya. Beberapa daripada pengguna atau end user melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan yang minimal ataupun perubahan yang signifikan terhadap produk yang digunakan. Kita bisa melihat daripada produk-produk yang telah dihasilkan oleh pabrik, namun dalam penggunaannya banyak end user yang melakukan perubahan-perubahan, baik secara fisik maupun secara aplikasi. Nah, semua ini dimaksudkan untuk membuat kenyamanan si pengguna dalam beraktivitas dengan menggunakan produk-produk yang telah dihasilkan. Hal ini tentunya tidak menyalahi, tentunya tidak menjadi masalah apabila di kemudian hari produk ini diketahui mengalami perubahan. Namun hal ini dilakukan dengan catatan harus mengikuti aturan-aturan yang benar. Jika terjadi kesalahan tentunya fatal kepada produk itu tersebut dan juga kepada end usernya. Untuk itu kita akan coba membahas daripada produk daripada UI dan UX, ya. Kita akan bahas pertama di produk UI, ya. Quote daripada Steve Jobs, "Design is not just what it looks like and feels like. Design is who it works." Jadi di sini dikatakan bahwasannya suatu desain itu tidak hanya dilihat dan juga dirasakan, tapi bagaimana juga kita menggunakannya, bagaimana kita menggunakan dalam bekerja kita. Jadi Steve Jobs mengedepankan bagaimana pengguna itu merasa nyaman, merasa familiar, friendly terhadap produk yang digunakan. Ini merupakan quote daripada Steve Jobs. Nah, hari ini coba kita akan
membandingkan dua sisi antara produk, UI dan usernya. Bagaimana si user melihat produk tersebut sebagai suatu kebutuhan, ya. Jadi dia butuh. Di sini ada satu gambar yang Bapak letakkan, di mana ada orang tua dan seorang bayinya. Bagaimana orang tua ingin membahagiakan seorang anaknya dengan cara membeli mainan yang diletakkan di tempat tidur bayi, ya. Bayi dalam hal ini merasa bahagia karena produk itu menghibur dari bentuk, dari warna, dan juga memiliki suara, atau dalam hal ini sehingga bayi yang tadinya merasa tidak terhibur dengan adanya produk ini merasa terhibur dan merasa nyaman, sedangkan orang tua merasa terbantu di mana anaknya sudah bisa bermain sendiri. Nah, ilustrasi ini mirip dengan kejadian yang sering kita alami, di mana kita membangun sebuah produk yang menurut kita akan sangat baik dan dicintai oleh user, ya. Memberi pengalaman yang baik pada user, namun kita lupa untuk lihat dari sisi user. Nah, ini dia. Jadi terkadang user dalam membeli satu produk itu juga hanya memandang daripada penggunaannya, ya, tidak jauh juga dari efisiensi waktu dan juga efisiensi budgetnya, sehingga apa yang didapatkan di situ kita belum tahu apakah si anak tadi terhibur, memiliki keilmuan, lalu dia merasa nyaman. Kita tidak tahu karena barang yang di sana itu berputar-putar, sehingga kemungkinan ada sesuatu hal di sana yang bagi kita mungkin dilihat nyaman, mungkin bayinya tidak nyaman karena berputar-putar, sehingga penglihatannya pun akan mengikuti daripada gerak. Yang kedua, musiknya juga mungkin bagi bayi menyenangkan, mungkin juga tidak. Mungkin dia tidak ingin mendengar musiknya karena ini paketan sekali diaktifkan semua berfungsi, makanya itu langsung bisa dinikmati oleh bayi, ya. Tapi sementara mungkin bisa juga dilihat dari sisi bentuk dan sisi warna disukai oleh bayi, sehingga ada kombinasi di sana antara user itu menikmati dan juga merasa tidak nyaman, dan di situ kan kita tidak bisa mengetahui. Nah, bagaimana untuk dapat mengetahuinya? Tentu kita harus mendengar juga sebenarnya, namun karena bayi kita tidak bisa mendengarkan. Namun tentunya dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam urusan bagaimana kenyamanan dari seorang anak, ya. Untuk experience sendiri, yaitu untuk user experience sendiri, ya, berdasarkan daripada James Garrett mendefinisikan user interface sebagai pengalaman yang diciptakan produk untuk orang-orang yang menggunakan dalam dunia nyata. User interface bukan tentang cara kerja suatu produk atau jasa, di mana user interface adalah tentang cara kerjanya di luar, di mana seorang bersentuhan dengannya. Setiap hal, produk atau jasa memiliki user experience. Namun tugas kita bukanlah menciptakan user experience, tetap membuat semua user experience yang terbaik. User experience tidak bertujuan untuk membuat user menjadi happy, tetapi efektif. Jadi sebenarnya begini, produk yang sudah dihasilkan oleh pabrik tentu sudah melakukan riset yang cukup panjang, sudah melakukan uji coba yang cukup jauh, ya. Nah, hasilnya tentu sangat membanggakan bagi suatu produk ini sehingga diluncurkan, dan ini dibuktikan dengan produk-produk ini laris manis di pasaran, ya. Produknya produk apa saja boleh, ya. Namun dalam hal ini tidak banyak juga orang yang
tetap melakukan perubahan-perubahan. Bapak contohkan dalam hal ini, jika kita membeli satu unit kendaraan mobil, pada saat membeli banyak orang menggunakan secara langsung. Dia masuk ke mobil, dia aktifkan, dia berjalan, lalu tidak akan ada permasalahan. Namun di siang hari, sewaktu dia berhadapan dengan matahari, dia berpikir, kalau saya lanjutkan ini akan menyilaukan mata. Atau dia berpikir, kalau saya di dalam ini, saya risih kalau dilihat banyak orang di luar dan segala macamnya. Lalu ditambahlah sedikit di situ menggunakan pelindung kaca agar orang yang melihat matahari yang terik tidak langsung masuk ke dalam mobil, ya. Dan ini hal yang sesimpel ini merupakan pengalaman daripada penggunanya, namun tidak digunakan langsung oleh pihak pabrik dengan alasan tertentu, sehingga ini menjadi experience atau pengalaman daripada kita waktu berkendaraan. Dan cara ini membuat kita nyaman di saat kita bekerja, di saat kita melakukan aktivitas. Nah, inilah sebenarnya yang membuat jadi tidak hanya sekedar kita memiliki kesenangan, kebahagiaan, tetapi juga efektif. Jadi apa yang menjadi hal yang simple tapi sebenarnya sangat membantu lebih banyak lagi daripada yang kita duga, ya. Jadi orang di dalam itu bisa saja dia membawa beberapa perhiasan atau uang atau barang berharga, tapi dengan adanya alat pelindung tadi sehingga orang tidak bisa melihat, tentunya ini akan sangat membantu. Sesimpel itu, jadi tidak perlu safety yang berlebihan. Dengan itu dia bisa langsung melindungi daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu user experience, ya. Nah, user experience sendiri itu dalam diri kita sebenarnya sudah dibahas cukup panjang lebar, ya. Bapak mengutip juga dari tulisan-tulisan yang ada di internet, otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, ya, dari otak sebelah kanan kita melihatnya ini adalah UI, di mana UI ini identik dengan bagaimana keharmonisan, bagaimana menikmati, bagaimana kita ini merasa bahagia, kita ini senang dengan apa yang disajikan, lalu kita menikmati sekali apa saja yang ada di depan kita. Jadi bahasanya orangnya menerima atau legowo saja dengan kejadian yang ada di depan kita tanpa dia melakukan respon atau respect yang berlebihan, ya. Jadi otak yang sebelah kanan dari kita ini menerima apa adanya. Beda dengan yang sebelah kiri kita, di mana user experience langsung merespon segala hal yang ada di dalam otaknya yang telah dilihat. Dia akan merasa, ini apakah sudah nyaman? Apakah perangkat ini sudah bisa membuat saya itu berinteraksi dengan baik dengan produknya? Lalu apakah informasi yang menurut dia itu jelimet, apakah ini harus dipersoalkan kembali atau diperbaiki kembali, atau ini harus juga melakukan penelitian ulang, harus diulangi lagi tingkat daripada kenyamanannya, apa sajalah yang ada di sana, produknya apa saja, sehingga dia memiliki kesimpulan, ya, kesimpulan bahwasannya ada beberapa daripada produk yang dia gunakan itu haruslah menggunakan perbaikan-perbaikan, mengalami perbaikan, sehingga apa yang ada di depannya itu yang digunakannya bisa nyaman
bisa friendly, sehingga apa yang dia gunakan akan sangat membantu dan lebih banyak membantu. Dari perbandingan di atas, kita dapat melihat bahwa UI berbeda dengan UX, tapi memiliki keterkaitan. Terminologinya UI, UX yang paling familiar disebut orang. Kemudian menjadi lebih tepat jika diubah menjadi UI plus UX. Ya, tadinya UI itu digambarkan adalah kita berkolaborasi. Ya, berkolaborasi artinya kita bisa di sisi UI, kita bisa di sisi UX. Namun yang lebih tepat daripada deskripsi gambar tersebut adalah menggabungkan antara UI dan UX. Bagaimana kedua-duanya ini kita padu padankan. Ya. Ini sangat erat hubungannya dengan kita sebagai seorang IT, ya, orang IT yang hari ini selalu memandang sesuatu hal itu harus lebih baik dan lebih baik. Ya, harus bisa membantu, harus bisa sinergi, berkesinambungan, harus bisa familiar, ya, harus bisa banyak membantu orang, memudahkan orang dalam segala hal. Inilah kita di orang. Jadi orang IT harapannya bagaimana produk yang sudah ada itu bisa menjadi produk yang lebih inovatif, lebih banyak membantu, dan penggunaannya harus lebih mudah. Ya, ini dia. Ini berdasarkan daripada gambaran otak kiri dan otak kanan, ya. Nah, UX dalam prosesnya adalah mirip dengan sains yang melakukan penelitian untuk memahami user, mengembangkan ide untuk menyelesaikan kebutuhan user dan kebutuhan bisnis, membangun, mengukur solusi-solusi di dunia nyata dan melihat apakah solusi tersebut berhasil. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pandang, kita lihat produk yang sudah dihasilkan itu tentunya produknya sudah merupakan standar. Kalau udah standar itu tidak perlu lagi diperbaiki, ditambah atau di-upgrade. Namun pada kenyataannya sesungguhnya setiap orang memiliki ekspektasi atau cara berpikir atau memandang berbeda-beda. Nah, UX ini dalam kehidupan kita sehari-hari memang dibutuhkan sebagai bentuk daripada kritis kita kepada satu produk, sehingga memiliki kenyamanan, keamanan, juga kita betah dalam melakukan satu kegiatan yang kegiatan itu tentunya akan menyita waktu, tenaga, pikiran, dan segala hal, ya. Jadi UX didesain adalah produk melalui UX. Prosesnya UX adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Jadi prosesnya pertama kita diminta untuk mengumpulkan informasi. Jadi kalau kita udah beli produk, tentu kita harus mencari informasi, ya. Sebenarnya waktu kita akan memberi produk juga sudah mencari informasi. Ya, biasanya orang mau beli sesuatu cari informasi dulu deh di internet, ya. Setelah mencari informasi itu baru kita putuskan apa produk yang kita buat, yang akan kita beli. Namun sesungguhnya sewaktu kita sudah membeli juga, kembali lagi kita harus mengumpulkan informasi dari produk yang telah kita gunakan. Lalu produk itu kita teliti, ya. Anggaplah sekarang kita akan membeli produk itu, lalu kita teliti. Jadi user harus meneliti. Jadi meliti kita bagaimana? Yang paling simpel adalah kita membandingkan satu opini dengan opini lainnya, ya. Bagaimana orang yang sudah menggunakan atau pabrik yang menghasilkan dan respon daripada masyarakat. Nah, ini satu bentuk penelitian user. Jadi kita melihat produk ini bagaimana menurut masyarakat. Biasanya itu banyak respon-respon masyarakat mengenai produk. Lalu mendesainnya, ya. Mendesainnya ini kira-kira bagi kita nyaman gak ya, gitu ya. Karena kalau kita aja lah, ya, orang IT menggunakan laptop, kadang-kadang
ada orang yang nyaman menggunakan laptop yang 45 derajat bukanya, ada yang 60 derajat, 75 derajat, ada yang 90 derajat, ada yang 180 derajat membukanya. Jadi sampai dia bisa melipat ke belakang ya. Itu tergantung daripada usernya ya. Daripada bagaimana kita menggunakan produk yang kita miliki, itu kita nyaman. Dari beratnya, dari tebal tipisnya, dari resolusinya, dari kecepatannya ya. Jadi semuanya diperhatikan. Nah, ini dia. Lalu memastikan solusi diterapkan dengan benar. Nah, kebanyakan kita membeli satu produk itu tidak tahan lama, bukan karena produknya tidak baik, namun terkadang kita dalam penggunaannya itu tidak menurut SOP yang benar, karena kita melakukan perubahan yang signifikan ya. Kita bisa lihatlah salah satunya, Bapak beli salah satu sepeda motor yang hari ini sudah digunakan selama 15 tahun, belum melakukan perbaikan yang sangat besar, paling hanya mengganti rantai, rem, oli, yang lain-lainnya tidak melakukan perbaikan yang signifikan di bidang mesin. Karena menurut Bapak sudah melakukan SOP yang benar dalam menggunakan. Namun ada juga orang yang tidak begitu lama menggunakan produk yang sama, sepeda motor, lalu sudah mengalami kerusakan yang sangat berat. Nah, ini tergantung daripada penggunaan kita. Kita bisa melihat bahwasannya khusus sepeda motor itu paling nyaman digunakan satu orang, paling banyak 2 orang. Namun pada kenyataannya terkadang digunakan lebih daripada 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, dengan menambah di sisi kiri, di sisi kanannya, ditambah barang lagi, sehingga kapasitas daripada sepeda motor tersebut melampaui daripada standar yang diperuntukannya, sehingga faktor daripada ketahanannya akan tidak terjamin lagi. Nah, ini dia salah satu mungkin yang menjadi hal yang diperhatikan sewaktu kita akan menggunakan satu produk yang akan kita gunakan. Lalu mengikut pada hasilnya, yaitu dari mengikut pada hasilnya. Jadi hasilnya seperti apa ya, kita sebaiknya tidak banyak mengubah. Mengubah boleh, tapi aslinya jangan diubah. Kalau aslinya diubah, sebaiknya kita membeli produk yang memiliki spesifikasi di atasnya lagi. Jadi tidak mengubah secara totalitas, tapi hanya sebagian saja. Proses berkonotasi dengan serangkaian activity dan teknik. Proses adalah struktur penuntun yang membantu para pemula dan ahli untuk menangani detail-detail rumit pada satu objek. Nah, ini dia. Ini tadi paling tidak kita secara umum bisa menggunakan tadi prosesnya, bagaimana kita melakukan eksperimen tadi. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, meneliti, mendesain, memastikan solusi diterapkan dengan benar, lalu mengikuti hasil ya. Ini prosedur yang paling sederhana yang bisa kita gunakan. Untuk perspektif UI dan UX, di mana UX tentang mendesain pengalaman produk yang lengkap ya. UX membutuhkan pengalaman tentang psikologi dan desain untuk dapat mengidentifikasi masalah user yang tepat. Situasi di lapangan juga membutuhkan keterampilan teknis, keterampilan taktis seperti user research, concepts, iteration, prototyping, dan juga usability testing. Subdisiplin UX mencakup interaction design, visual design, UI design, information architecture, dan content strategy.
Di sini UX ini lebih komprehensif sebenarnya dalam dia menganalisa, karena yang dianalisa itu adalah produk yang sudah jadi, produk yang sudah bisa digunakan di pasaran. Tentunya telah melalui beberapa tes, beberapa uji coba, dan beberapa daripada institusi yang meneliti, yang menyeleksi semuanya, sehingga produk ini layak diluncurkan di masyarakat. Tentunya sudah perfect. Namun dalam implementasinya, seseorang juga melakukan experience terhadap daripada produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa digunakan oleh orang tersebut ya secara mudah dan secara gampang, juga bisa membantu dia kapan saja, di mana saja, dengan segala macam aktivitasnya. Jadi bagaimana kita ini membangun kembali di atas produk yang sudah jadi. Sedangkan untuk user interface sendiri, yaitu UI designer membuat interface yang dapat dilihat, dirasakan oleh user. Bidang ini bersinggungan dengan UX design karena Anda harus memahami konteks pengalaman yang lebih besar untuk setiap detail interface. Pada perusahaan yang kecil, UI designer dapat menjalankan seluruh proses, mulai dari menentukan user flow hingga menyempurnakan hingga fidelity mockup. Pada perusahaan yang lebih besar, UI designer kemungkinan akan lebih mengkhususkan diri dalam menyusun strategi layout sebuah situs atau aplikasi, sketching, wireframing ya. Jadi sebenarnya juga UI user interface itu tidak hanya mendesain produk, juga sudah melihat karakteristik daripada penggunanya. Di Indonesia lebih banyak di jalan itu sepeda motor karena karakteristik bisa aja dari orangnya, penghasilannya, lalu wilayahnya, kebutuhannya, dan juga banyak hal lain lagi. Sehingga yang paling disenangi oleh orang Indonesia bisa saja dalam hal ini sepeda motor sebagai alat salah satu transportasi ya. Nah ini dia. Jadi sudah melakukan riset, tapi di sisi UX yang tadi masih memiliki kekurangan karena faktornya apa? Jika dia seorang pedagang contohnya, maka dia membutuhkan hal yang lebih daripada produk yang dia beli. Harus bisa membawa barang, harus bisa membawa beberapa orang ya. Lalu tahan di medan-medan yang katakanlah jalannya itu masih belum rata atau masih banyak lubang-lubang. Jadi sehingga hal ini menjadi catatan UX dibutuhkan ya. Hal ini Bapak bisa mengasumsikan bagaimana kita seorang IT memandang satu produk itu juga menjadi produk yang nantinya bisa membantu kita. Kita menggunakan aplikasi apa, kita menggunakan program apa, kita menggunakan untuk apa, lalu kita menjalankannya di mana, support. Jadi tidak harus kita mengganti-ganti perangkat kita di saat kita memerlukannya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oke. Ada contoh kembali di sini. UX adalah apa yang seharusnya. Jadi UX itu tuh apa yang seharusnya. Sedangkan UI adalah seperti apa yang seharusnya. Mari perhatikan gambar di bawah ini. Ya, tadi UX apa yang seharusnya. Jadi kalau dilihat dari yang pertama, UI ada di sini ada botol ya. Bagaimana yang ada di botol ini bisa keluar. Jadi dia bisa mengeluarkan ini
keinginan-keinginan daripada UX itu tuh bermacam-macam. Kita tidak tahu ini pinginnya kayak gimana. Ternyata waktu dia ingin keluarnya cepat, botolnya kepalanya kecil, bottlenecknya kecil, dia toko yang keluar akibatnya cairannya itu berlimpah keluarnya, tidak seperti yang diharapkan. Lalu ada lagi UX yang sudah mengalami experience. Ya, pokoknya apabila botol ini dituangkan, yang diharap oleh baik itu pengguna ataupun orang-orang yang akan menggunakan ini bisa sangat membantu. Cairannya tidak berserakan, tapi cairannya itu turunnya bisa beraturan. Nah ini dia. Jadi orang yang membuat itu sisi bisnisnya mungkin dia buat, ya. Lalu caranya dia buat, tapi di user experience mungkin tidak sesuai, caranya berbeda, sehingga hasil yang diharapkan juga berbeda. Ada lagi setelah melakukan experience atau user interface-nya dibuat, orang yang melakukannya itu terbantu karena dia melakukan halnya itu dengan benar. Ya, tidak dalam kondisi dia ingin terburu-buru, bergegas, sehingga apa yang dia dapatkan kayaknya sesuai sih dengan apa yang telah ada dibuat oleh produk tersebut. Nah, itu dia. Jadi UX itu apa yang seharusnya. Jadi apa yang seharusnya itu ya harus friendly, harus sesuai dengan kita. Kalau UI itu seperti apa masih mencari-cari karena penggunanya itu beda kultur, beda budaya, beda negara, beda segala macam, berbeda cara, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang taat dengan aturan, ada yang tidak dengan aturan, ada yang ingin cepat, ada yang ingin lambat, jadi banyak sekali. Nah ini dia, pola-pola ini yang harus dipelajari untuk user experience, sehingga siapapun yang menggunakan produk tersebut akan merasa nyaman, ya. Untuk kesimpulannya sendiri di sini, user experience berkaitan dengan pengalaman yang dirasakan oleh user saat berinteraksi dengan produk dan rasa yang tertinggal dalam ingatan setelahnya. Ya, experience di sini bermakna pada pengalaman yang telah dia rasakan. Jadi kalau namanya pengalaman itu biasanya kita sudah menggunakan produk itu dan kita bisa merasakan kira-kira produknya itu sesuai nggak dengan kita, membantu nggak dengan kita, kira-kira mempermudah nggak dengan kita. Kalau semuanya itu kita rasakan sangat friendly, tentu hal ini akan menjadi catatan positif bagi kita. Tentu kalau seandainya belum, nah ini bagaimana kita bisa membuat dia menjadi lebih baik lagi. User experience design adalah proses membangun user experience. User experience design bukan menciptakan experience karena experience ada dalam setiap produk. UXD membuat experience yang baik. UI berbeda dengan UX. UI adalah bagian dari UX dalam membangun pengalaman yang lebih baik bagi user. Ya. Jadi UI ini tidak bisa dikatakan bahwasanya produk gagal atau produk yang tidak sempurna. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya UI itu sudah melakukan riset yang cukup lama, cukup sempurna dan diuji oleh beberapa organisasi sehingga memang sudah layak di masyarakat. Namun setiap orang biasanya punya cara dan pola berpikirnya masing-masing. Inilah UX. Jadi UX itu tuh kita tidak dituntut untuk membangun produk baru, tapi bagaimana kita juga bisa menggunakan produk yang ada sehingga kita pun merasa nyaman di sananya. Bila UX digambarkan dengan user experience honeycomb tools yang dapat menggambarkan semua sisi UX honeycomb dapat digunakan untuk menentukan prioritas pada sebuah proyek UX dan juga membantu mengidentifikasi semua area yang penting bagi UX yang baik. UX adalah proses dengan serangkaian activity dan teknik. Teknik dalam
setiap activity. Bisa terdapat beberapa sub-activity, metode digunakan untuk melakukan activity dan sub-activity. Teknik adalah cara yang diterapkan dalam sebuah metode. Jadi tadi kita sudah membahas bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh user experience, ya, sehingga teknik-teknik, cara-cara yang kita lakukan bukan berdasarkan daripada emosional kita, bukan berdasarkan daripada keinginan sesaat kita, tapi berdasarkan daripada yang seharusnya, ya. Bagaimana yang kita inginkan itu adalah yang sangat membantu bagi kita dalam beraktivitas. Dicontohkan karakteristik. Jadi perbedaan karakteristik gue di sini diambil contoh, yaitu untuk karakteristik GUI, graphic user interface dan web user interface dari berbagai aspek. Ya, ini kita masuk lagi ke contohnya di bidang IT. Contoh di bidang IT ini bagaimana graphic user interface atau GUI merupakan sebuah bagian antarmuka daripada user interface yang dapat digunakan oleh pengguna melalui interaksi dengan model grafik, bukan perintah teks. Sedangkan web UI merupakan suatu antarmuka yang terdapat pada halaman situs, ya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya graphic user interface, ya, merupakan sebuah bagian antarmuka, ya, semuka daripada UI yang melakukan interaksi kepada model grafis, bukan teks. Sedangkan UI merupakan antarmuka yang dapat di halaman situs. Jadi gini, awalnya orang membangun komputer ini seperti yang dipelajari dari waktu Anda mengenal komputer ini, mungkin waktu SMA, waktu SMK, bagaimana komputer ini dibangun sedemikian besar, sedemikian rumitnya, sehingga yang komputer tadi juga hanya digunakan oleh beberapa orang saja dan penggunaannya tertentu saja. Dan cara pengoperasiannya pun dibilang sangat rumit, karena kita harus menggunakan kata per kata, huruf per huruf, akan diaplikasikan, diterjemahkan oleh komputer sebagai perintah. Namun hari ini dengan ada bantuannya graphic user interface atau GUI, kita juga dibuat sangat simpel dalam menggunakan aplikasi di komputer, di mana semuanya akan berbasis kepada web, ya, di mana dalamnya ada situs-situs. Anda mau gunakan produk apa aja yang berbasis IT, sekarang sudah tidak lagi banyak menggunakan perintah-perintah teks mode, sudah menggunakan perintah-perintah berbasis kepada graphic user interface, ya, menggunakan web user, sehingga apa yang kita gunakan itu akan sangat membantu kita dan akan membuat kita ini lebih nyaman, efisien, efektif, waktu, tenaga, biaya dan segala macamnya yang ada di sana, ya, sehingga orang yang menggunakan merasa nyaman gitu. Nah, ini dia. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Di awal orang membuat daripada produk komputer, itu adalah keinginan daripada penemunya pertama untuk bagaimana komputer ini dapat membantu kerja daripada manusia. Namun kenyataannya belum dapat membantu, sehingga tahap demi tahap barulah bisa diwujudkan bagaimana sekarang komputer ini sangat-sangat membantu kita. Nah, bentuk daripada regenerasi diantaranya itu adalah bentuk daripada UI dan UX. Nanti mahasiswa anda semua Bapak minta untuk mengambil salah satu contoh, ya. Ini tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah mengambil salah satu contoh daripada generasi komputer yang menggunakan text mode dan yang menggunakan graphic user interface.
bagaimana generasi text mode beralih ke grafik user interface atau berbasis kepada web. Nah, coba dianalisa bagaimana perubahan ini, apa yang ada di dalam UI, lalu bagaimana regenerasi ini sehingga tampilnya UX di sana. Itu yang pertama ya. Oke. Nah, lebih lanjut ada beberapa perbedaan karakteristik. Ya, ada beberapa karakteristik antara grafik user interface dengan user interface sebagai berikut. Ya, lebih lanjut ada beberapa perbedaan grafik antara grafik user interface dengan web user interface sebagai berikut. Fokus pengguna. Ya. Jadi bagaimana kita bisa sesuatunya itu lebih fokus, lebih mendetail, lebih memahami. Cenderung kita itu tuh minim terhadap kesalahan-kesalahan, ya. Nah, lalu bagaimana juga navigasi, ya, bagaimana kita ini disajikan dengan menggunakan tampilan-tampilan daripada desktopnya itu sangat menarik, lalu tersusun rapi, ya, ada bantuan-bantuan, ada ruang dialog sehingga kita sangat terbantu dengan adanya pola navigasi yang ada dalam UI plus UX, ya. Lalu juga terasa efisiensi tugas yang tadinya kalau kita ketik secara keseluruhan kita akan memakan waktu yang cukup lama. Waktunya itu bisa habis hanya untuk kita mengetik saja, ya. Nah, bagaimana kita mengeksplor, ya. Nah, hari ini kita akan coba dari experience ini, banyak yang kita rasakan itu adalah efisiensi. Nah, efisiensi hanya bisa dirasakan, bisa dipahami oleh kita, ya, berdasarkan daripada pengalaman kita telah menggunakan. Tapi kalau belum menggunakan, tentu ini akan menjadi hal yang berat karena kita tidak bisa untuk merangkum daripada apa yang akan kita experience-kan di sana. Selanjutnya adalah GUI. Nah, di sisi perangkat memang bagaimana saat ini untuk responsif daripada aplikasi, hardware, lalu perangkat-perangkat penunjang lainnya itu sudah sangat ketergantungan terhadap grafik user interface, ya. Bagaimana saat ini juga sudah sangat familiar dengan touchscreen, semua bagaimana ditampilkan dalam bentuk grafis, ya, tidak lagi dalam bentuk teks. Jadi teks itu hanya untuk bagaimana kita login saja atau mengenalkan saja, tapi untuk melanjutkan daripada aktivitas kita banyak disuguhkan dengan grafik-grafik user interface. Lalu untuk elemen yang ditampilkan pada GUI, pada tampilan GUI terdapat beberapa elemen yang ditampilkan seperti Windows, ya, Windows, menu kontrol, data. Jadi tampilannya itu sudah merupakan satu kesatuan yang lengkap, satu kesatuan yang komplit, sehingga orang yang menggunakan itu tidak lagi harus menyesuaikan yang begitu lama, menyesuaikan dengan susah payah, tapi sudah diberikan media-media bantu, tools-tools, pesan-pesan, ya, panduan-panduan yang ada di sana, ya. Jadi kalau
sebelumnya kita itu terpisah ya. Jadi kalau di UI itu nanti untuk video terpisah, nanti ada audio terpisah, nanti kalau kita jadi kita dalam dalam penggunaannya pun berbeda-beda. Tapi kalau di gue itu sudah paketan langsung. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, dia kasih pesan. Kalau nanti dia ada kesalahan, dikeluarkan teksnya ya. Lalu diberi petunjuk menggunakan animasi. Jadi antara UI dan UX ini sebenarnya satu kesatuan yang sangat berkaitan, sehingga di antara keduanya ini sangat membantu, bermanfaat bagi kita yang menggunakannya ya. Baik, yang terakhir tadi sudah tugas yang pertama, ini tugas yang kedua bagi mahasiswa, wajib dikerjakan. Silahkan Anda menganalisa UI dan UX pada generasi pertama, generasi komputer ya, hardware komputer ya. Lalu ada hardware smartphone, sistem operasi, aplikasi sistem, lalu produk-produk di masyarakat. Produk di masyarakat itu bisa Anda gambarkan bebas. Tadi ingat ada tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan proses analisa yang ada di UI dan UX ya. Nah, harapan Bapak ini adalah pengalaman Anda di saat Anda menggunakan produk. Jadi Anda jangan berimprovisasi mencari produknya itu produk lain. Gunakan produk yang telah Anda gunakan ya, produk Anda telah gunakan. Jadi sehingga dalam menganalisanya, prosesnya itu sangat memudahkan Anda dan bisa mengaplikasikan antara UI dan UX pada kenyataan, jadi pada aslinya ya. Jadi ada dua tugas bagi Anda. Tugas yang pertama tadi di dalam tadi yang Bapak ceritakan, tugas kedua ini. Yang tugas kedua ini minimal Anda kerjakan 3 ya, dari 5 ini minimal 3. Dibuatkan dalam format video, teks dan gambar. Jadi ada Anda seperti bagaimana Bapak saat ini, bisa dilihat teksnya, bisa dilihat wajahnya. Silahkan berimprovisasi yang baik, yang benar. Jangan lagi menggunakan cara-cara copy paste dengan teman-temannya. Untuk tugasnya sendiri silahkan diupload di YouTube masing-masing. Jadi YouTube yang Anda gunakan silahkan diupload di sana. Thumbnailnya itu ya, tugas UI dan UX. Nama Anda, kasih nama Bapak sebagai dosennya ya. Batas akhirnya adalah hari Kamis. Batas pengumpulan adalah hari Kamis jam 12 siang. Oke. Mulai hari ini Bapak akan mengambil semua nilai-nilai dan Bapak akan publish semua nilai-nilai, berapa nilai Anda, sehingga nantinya di akhir daripada perkuliahan ini tidak ada lagi pertanyaan. Dan kapan tugas ini akan diproses, Bapak akan proses. Yang akan Bapak tampilkan di dalam YouTube Bapak itu adalah kira-kira yang akan menjadi kandidat untuk dipresentasikan. Ya, kalau semua bagus Bapak akan tampilkan, Bapak akan kolaborasi di YouTube Bapak. Tapi apabila nantinya ada yang tampilannya, suaranya, lalu apa yang kurang bagus, Bapak tidak akan sajikan. Ya, nanti akan Bapak gabung semuanya dalam tugas Bapak. Paham semuanya ya? Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Harapan Bapak kepada Ananda semuanya, tetaplah jaga kesehatan, jaga kesehatan masing-masing beserta keluarga. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa kuliah offline kembali di kampus kita STEMI Amirio. Terima kasih.
dari Bapak, ditunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.